Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Dwi Putri dari Teknologi Rekayasa Internet 4A dengan NPM 247822012. Di sini saya akan melakukan hands-on untuk OpenStack Administration 1 Core Operation for Domain Operation Operator. Dan di sini saya akan mengerjakan lab pada chapter 6 yang berjudul Providing Additional Storage Strategies. Di sini untuk memenuhi mata kuliah komputasi awan atau cloud computing. Nah, di sini ada tugasnya yaitu implement file sharing storage in a instance and utilize object storage. Nah, di sini ada outcomes-nya yaitu you should be able to configure a shared storage volume, lalu mount a shared storage volume, lalu create a container, lalu load an object into a container. Nah, kita di sini sebagai user di mesin, gunakan command to prepare your system for the exercise. Nah, kita menggunakan student workstation lab. Nah, yang pertama kita ensure that all resources required for the exercise are present. Jadi kita coba translate. Nah, di sini kita akan memasukkan perintah lab storage review start terminal yaitu lab storage review start. Nah, ini untuk membuat sumber daya atau peralatan yang akan kita gunakan untuk memulai labnya. Nah, biarkan dia meng-creating. Ini dia men-setting up workstation for lab exercise work. Oke, dari sini kita lihat. Lalu nanti lab ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama menggunakan CLI dan yang kedua Anda menggunakan dashboard. Nah, kita sebagai operator domain menggunakan perintah untuk membuat jenis berbagi atur nilai ke false, operator satu menilai. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, kita tunggu dia sukses. Mungkin ini agak lama ya karena banyak untuk di settingnya. Nah, udah lanjut kita masukkan identitas untuk pengguna dalam proyek yaitu operator 1 production. Jadi di sini kita ketikkan search operator 1 production. Oh, salah tanda. Iya kan? Ya, salah tanda. Nah, di sini kita masuk sebagai operator 1 production. Nah, lalu di sini kita gunakan perintah untuk membuat jenis share. Ya, di sini ada manila type create. Nah, di sini kita bisa menggunakan open text dialog, lalu kita kirimkan.
Nah, di sini agak nge-lag ya sebentar. Nah, di sini lanjut kita memasukkan perintah type create chat with type false. Kan Manilanya mana? Manila type create false. Lalu kita enter. Nah, di sini terlihat ada ID name, visibility is default, required access page, lalu description. Nah, di sini kan sama ya, public, non-driver handles ya, false ya. Lalu kita sebagai pengguna cloud dalam proyek buat berbagi atau share new yang disebut bagian harus berukuran 5 GB. Nah, kita jadi search the environment file for developer 1 production. Jadi kita masuk ke developer 1 ya. Developer 1 dulu. Kita send. Kita enter, lalu kita udah masuk developer 1 production. Lalu kita gunakan perintah untuk membuat sebuah share berbagi tipe. Nah, di sini kita Manila create name. Di sini kita bisa hilangkan. Kita send. Nah, apakah udah sama? Oke. Name production share 1 share type chat first type chat 5. Nah, di sini apakah dia sama? Size-nya 5 ya, kita dapat lihat. ID. Di sini ada ID-nya, lalu ada size, lalu di sini ada availability zone, create ad-nya di sini terlihat, lalu statusnya creating, lalu di sini kita masukkan Manila list column name. Ntar ini agak bug. Kita masukin perintah Manila list column name. Share foto status share type name. Oke, kita buat salah. Columns name, lalu koma, satu. Ntar ini kita koma, share apa nih? Share proto share proto lalu status lalu koma share type name. Share type name. Kita koma jangan dong. Oke, ntar apakah bisa?
Nah, di sini udah kebuat name share photo 1 share type name. Nah, di sini name production share 1 valuable. Oke, udah benar. Lalu kita luncurkan instan dalam proyek yang menggunakan dua kartu antarmuka jaringan atau interface jaringan. Kartu interface jaringan pertama terhubung ke jaringan proyek internal. Card interface jaringan kedua terhubung ke jaringan penyedia penyimpanan yang memungkinkan instance untuk langsung mencapai jaringan sistem file bersama atau sharing. Gunakan flavor, picture, dan pasangannya kunci. Sesuaikan instance dengan file, lalu lampirkan IP mengambil yang tersedia. Nah, di sini kita akan menjalankan instance menggunakan flavor, the image, dan the key pair, the network, the scan network, and the user data file. Nah, kita masukin ini. Kita scan. Kita enter aja langsung. Di sini kita launch ya menggunakan flavor, default image-nya, key-nya, key pair-nya, production network-nya, lalu provider storage, serta user data. Oke, kita di sini ada tulisan output omit. Lalu find an available floating IP address, then add it to the instance. Lalu di sini kita menggunakan perintah OpenStack floating IP list f min f json untuk menampilkan ID, floating IP address, lalu port. Nah, di sini kita bisa lihat menggunakan JSON. Di sini sebentar saya matikan OBS-nya karena ini berat. Nah, di sini sebentar. Nah, di sini lanjut, di sini udah terlihat ini ada field dan value-nya. Lalu di sini ada running. Kita coba jalanin untuk mengecek floating IP address ya. Ini terlalu banyak informasinya. Jalanin. Dan open. Kita enter. Lalu dia outputnya akan keluar format JSON. Di sini ada ID, lalu floating IP address, lalu fixed IP address, port, floating network, lalu ada projectnya juga. Nah, sama ya. Lalu di sini OpenStack server add. Oke, kita masukin perintah ini di sini dan ini kita ganti jadi punya ID-nya punya kita ya. Juga berikan tadi floating IP-nya. Nah,
Nah, di sini udah selesai. Lalu yang kita masuk ke 3.3 confirm the instance reacher from work. Jadi kita ping ya. Maka dia bisa di ping ini. Pingnya itu satu, kita salah, 172.25.250 oke. Nah, di sini dia bisa di ping ya, terlihat. Lalu buat pengguna CHAP HX eksklusif untuk mengakses berbagai yang didukung CHAP. Izinkan pengguna CHAP HX untuk membaca dari dan menulis ke berbagai layanan. Layanan OpenStack Share File System menggunakan pengguna CHAP untuk mengautentikasi saat berkomunikasi dengan cluster CHAP. Anda akan menggunakan mekanisme autentikasi untuk mengaktifkan akses ke berbagai yang didukung CHAP. Anda harus menjalankan perintah di terminal atau di kontainer Anda. Nah, jadi di sini yang pertama, login to us dan become. Lalu kita masuk ke SSH ya, sebagai controller 0. Kenapa ini banyak controller? Oke, masuk. Nah, di sini kita masuk ke admin controller 0. Lalu kita masukkan perintah sudo i, sudo mi, lalu di sini kita lihat kita masuk ke root ya. Nah, di root ini kita akan membuat user untuk save the key ring to. Nah, jadi di sini kita masukkan perintah Podman kita Podman x h minta slice. Udah. Lalu di sini kita enter. Nah, di sini dia udah jalan. Lalu kita confirm that the keyring was created correctly and contains the key. Then log off from. Nah, di sini kita masuk ke lihat filenya dengan perintah cat /home/head main admin cloud user .keyring. Nah, di sini kita lihat ada key, lalu di sini ada cloud user, lalu di sini key-nya itu ada, lalu kita masuk ke log, kita keluar, kita log out, lalu di sini udah keluar, lalu kita head admin, ya benar, lalu kita log out juga. Nah, kita kembali lagi ke developer 1 production. Nah, selanjutnya kita salin file dan dari ke copy the end file to the folder on workstation. Jadi kita masuk ke cd Manila ya. cd Manila ke
enter, lalu kita ke SCP slice. SCP sebentar dia nolak. Nah, di sini kita lanjut, kita enter, lalu kita salah. Di sini kita masukkan perintah ini, lalu kita send. Salah. Ini dulu ya, head admin. Nah, di sini kita send. Controller. Nah, di sini kita enter. Lalu di sini terlihat sama ya, outputnya cloud user caring sama chat on. Lalu ada prosesnya di sini. Oke, selanjutnya kita ke SCP untuk return to the home directory. Kembali ke home directory. Jangan lupa ini 172 ya. Nah, di sini udah benar, lalu kita Nah, di sini dia udah kembali lagi ke luar dari Manila. Oke. Lalu gunakan perintah untuk menambahkan hak akses. Konfirmasikan status berbagi. Lalu di sini kita menggunakan perintah Manila Access Law untuk memberikan akses. Nah, di sini kita send. Di sini kita lihat ada property dan value. Nah, di sini terlihat ID, share ID, access level, access tool, access type, stat, access key, create add, lalu update add, serta ada metadata. Nah, kita masuk ke perintah Manila Access List. Ini udah sama ya, outputnya sama yang ada di Red Hat-nya. Nah, ini kita send lagi. Untuk membuatkan kolom. Nah, di sini ada access to cloud user, access level, RW, statnya aktif. Lalu gunakan perintah untuk menentukan lokasi ekspor. Di sini kita buat, lalu kita send, share export location list.
production kolom ya. Nah, di sini dia membuatkan kolom path 172.24.3.1 volume non-group. Oke. Lanjut kita buat titik pemasangan yang dipanggil. Nah, kita buka SSH. Jangan lupa yang kita send, enter. Nah, kita masukkan ke cloud user. Nah, lalu kita create the mount point dengan sudo min i, lalu mkdir untuk buat directory. Lalu kita enter. Lalu udah itu kita root terus kita aktifkan repository chap, lalu install paket. Gunakan file repository yum atau yum. Nah, kita pakai perintah curl min s. Kita enter. Kita send. Oke. Kita lihat dia cek. Oke, dan kita enter. Lalu masih di root, kita install dengan yum install chap use. Kita kan. Nah, di sini dia akan menginstal ya. Di sini nolak, jadi nggak bisa ke atas. Lalu dengan menggunakan jalur export yang ditemukan sebelumnya, bagikan dengan perintah. Nah, di sini ada perintahnya. Verifikasi bahwa berbagi berhasil dipasang. Oke, yes ya. Yes. Yes dulu. Lalu di sini downloading package. Kita tunggu sampai dia komplit ya statusnya. Nah, di sini statusnya udah komplit. Lalu kita masuk ke masih di root ya, kita lagi terus kita ini. Lalu kita send. Nah, kita lihat panjang banget. Sampai klien ya. Salah ini.
Bentar, ini salah. Bentar aja kalau salah. Kita tunggu bentar. Nah, di sini lanjut udah saya ketik ulang, lalu kita enter. Kita enter, lalu dia akan membuat ya, menggunakan jalur ekspor yang ditemukan sebelumnya. File it with apa file it? Ntar kita lihat. Ntar kita cari dulu. Nah, oke, ternyata ID-nya harus pakai yang hasil dari nomor 7 tadi. Jadi saya akan memasukkan ID-nya itu 6FB850CA strip 44B21 strip 4160 strip 913E strip 0FA 3265 D D6 DD1 0FA 3265 D6 DD1. Apakah bisa sekarang? Kliennya kita enter. Nah, di sini udah starting views ya, sama. Lalu kita masukkan perintah df min th, df min th, df min th, lalu kita enter. Nah, di sini dapat kita lihat ada file system type size use yang dipakai, lalu a file use persennya mounted on. Nah, lalu di sini kita akan untuk mengonfigurasikan bahwa itu dapat dibaca dan tulis buat text file text directory. Keluar dari production. Di sini kita echo hello. Kita masukkan salah. Oke. Di sini kita harus kita ketik echo hello. Halonya kecil terus slice mnt slice chat slice hello dot. Nah, di sini udah kita buat txt, lalu masuk ke dalam filenya.
akun yang gede. Kita coba lagi. Jadi memang berarti. Oke, chat m slash chat slash hello dot txt. Nah, di sini ada hello. Selanjutnya kita logout, lalu logout. Nah, jadi kita keluar ya dari root, lalu di dashboard buat container. Oke, kita masuk ke login to dashboard. Kita ke activity. Ntar kita lihat waktunya masih ada. Activity, lalu kita ke Firefox. Lalu kita lihat lagi di sini tadi kita udah yang masuk ke sini ya. Lalu kita masuk ke Mozilla, lalu kita ketik http dashboard titik overcloud example.com. Kita enter, lalu di sini kita for the user login for domain, gunakan domain. Sebentar kita nah lanjut, udah masuk, kita navigate ke project. Bisa hilang dulu. Kita ke project, lalu kita ke object store. Project, lalu ke object store. Lalu kita pilih container ya. Klik container, lalu di container name enter. Maksudnya kita buat gitu. Klik plus container. Masukin container and production backup. Bentar. Nah, di sini lanjut, kita udah masukkan kontainernya itu production backup, lalu kita ensure container access, pilih not public ya, klik submit public.
production, beneran production backup. Submit. Lalu kita container, lalu kita klik submit, dan klik plus folder. Nah, jadi kita mengklik production backup, lalu nanti ada plus folder, lalu kita tambah di sini, kita buat folder. In folder name, enter production backup cloud image. Di sini kita masukkan nama production backup cloud lalu create folder ya. Sebentar kita lihat waktunya 39 menit ya, oke. Ntar lagi. Nah, di sini udah ada, lalu klik the folder. Dan klik the up next to plus folder. Ini lagi kita sebentar, saya bingung. Nah, lanjut. Di sini kita masuk, lalu kita tadi pilih home, lalu kita ke student, lalu kita ke Manila, klik 2 kali, lalu kita pencet user data.file. Nah, lalu kita upload file. Nah, di sini file user data file upload. Nah, seterusnya kita sign out from the dashboard. Kita bisa salah. Kita sign out from the dashboard. Lalu kita kembali ke aktivitas, kita masuk ke komen terakhir ya, lab storage review guide. Coba kita lihat 34. Kita masuk ke sini. Masuk ke komen from. Ntar ini ngelak. Nah, di sini kita udah di terakhir. Nah, di sini kita sedang lihat downloading objek. Nah, kok file sebentar kita. Nah, di sini sudah saya benerin. Ternyata tadi belum kebuat ya user data filenya. Jadi di sini saya benerin lewat bantuan AI, lalu di sini udah pas semua ya. Nah, tadi kan file, sekarang udah pas semua. Oke,
Oke, selanjutnya yang terakhir kita masuk ke lab storage. Lab storage review. Nah, kita tunggu. Nah, di sini udah sukses semua. Oke, sekian video hands-on dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.